Kisah di video ini berawal di sebuah rumah pada tahun 2011. Pagi itu, suasana di rumah Pak Ar Aryaman sangat tenang. Ia duduk santai di depan meja makan, mengelus kucing kesayangan, sambil memandang ke kejauhan. Di atas meja, ada sepiring ikan lele yang masih utuh. Tapi tak lama kemudian, Pak Ar mengambil ikan lele itu dan memberikannya ke kucing. Suara telepon berdering. Pak Ar mengangkat teleponnya. Di seberang seseorang berbicara dengan kecepatan tinggi seperti rekaman dipercepat. Tak satu pun kata yang jelas, kecuali satu. Sanggau? Pak Ar menutup telepon, terdiam sejenak, lalu berdiri dengan penuh semangat. Dengan kecepatan kilat, ia langsung mengganti pakaian. Seragam Kemenkeu, kacamata hitam, dan jas superhero. Lalu, wush! Namun, baru beberapa detik melayang di udara, tiba-tiba Pak Ar tertabrak pesawat Garuda Indonesia. Pilot dan penumpang di dalam pesawat terkejut melihat seorang pria berbaju dinas pemerintah melayang di kaca depan mereka. Loh, Pak, ini gimana nih? Tenang, saya kehabisan bensin. Numpang sampai Sanggau ya. Hahaha. Pak Ar hanya tersenyum canggung, lalu buru-buru merapikan seragamnya dan masuk ke pesawat. Setelah insiden kocak itu, Pak Ar akhirnya mendarat dengan selamat di Bandara Pontianak. Dari Bandara Pontianak, perjalanan masih panjang. Pak Ar harus naik travel menuju Sanggau, yang oleh penduduk setempat disebut perahu darat. Ia duduk di kursi tengah, merasa cukup nyaman, sampai sang supir mulai memutar musik. Musik dangdut menggema di dalam mobil. Sementara itu, Pak Ar mulai merasa pusing. Kepalanya berputar, jendela terasa semakin kecil, dan lagu-lagu itu berulang terus-menerus. Setiap kali naik perahu darat, lagu-lagu ini tetap sama. Dari dan menuju bandara, lagu-lagu binatang itu terus diputar. Tapi entah bagaimana, sesuatu mulai berubah. Sampai akhirnya, suatu hari, ia pun berkata, Pak, bisa putar lagu seperti mati lampu. Sopir menoleh dengan penuh kemenangan. Nah, ini baru penumpang sejati. Musik berhenti sebentar, lalu tiba-tiba dalam sekejap, semua penumpang dalam mobil kompak menyanyikan ref lagu ini dengan penuh semangat. Pak Ar Aryaman berdiri di depan para pegawai, tersenyum bijak. Suasana di aula kantor hening. Semua mata tertuju padanya, menunggu kata-kata yang akan keluar. Ia menghela nafas sejenak, lalu mulai berbicara dengan nada santai. Dulu, lagu-lagu di travel itu membuat saya pusing. Tapi lama-lama, saya terbiasa, bahkan menikmatinya. Begitu juga dengan perubahan. Awalnya tidak nyaman, tapi kalau dijalani, pasti bisa apa? Bisa nangis, hahaha, bercanda. Bisa jadi menyenangkan maksudnya. Waktu lagi pidato, tiba-tiba mic-nya mati. Tapi tenang, ternyata dari tadi mic-nya emang belum dinyalakan. Dulu, saat pertama kali saya naik perahu darat, saya merasa tidak nyaman. Lagu-lagu dangdut bertema binatang memenuhi mobil. Saya pusing, kepala saya hampir meledak. Tapi seiring waktu, saya mulai terbiasa dan bahkan menikmati lagunya. Begitu juga dalam hidup ini.
Perubahan itu awalnya terasa tidak nyaman. Kita mungkin menolak, mengeluh, bahkan merasa ingin mundur. Tapi kalau kita tetap bertahan, sesuatu yang awalnya terasa menyebalkan bisa jadi sesuatu yang kita nantikan. Kita sering mengeluh tentang tugas baru, perubahan sistem, kebijakan baru. Padahal kalau dijalani dengan hati terbuka, bisa jadi kita justru menikmatinya. Coba pikirkan, kalau kita terus mengeluh, kita hanya menambah beban sendiri. Tapi kalau kita melihatnya dengan sudut pandang lain, kita bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Kebahagiaan itu bukan soal apa yang terjadi pada kita, tapi bagaimana kita menyikapinya. Sama seperti pajak. Kebahagiaan wajib pajak sama dengan kebahagiaan kita. Kesengsaraan wajib pajak juga kebahagiaan kita. Tenang. Saya bukan mengajarkan kalian untuk bahagia di atas penderitaan orang lain, ya. Tapi coba kita renungkan. Kalau wajib pajak senang karena mendapat pelayanan yang baik, bukankah kita juga akan lebih bahagia karena pekerjaan lebih lancar? Dan kalau mereka sedang kesulitan, kita tetap bisa bahagia karena kita punya kesempatan untuk membantu mereka, memberikan solusi, dan menjadi bagian dari perubahan. Ngomong-ngomong soal kebahagiaan, saya mau cerita sesuatu yang lebih pribadi. Dulu, waktu masih muda, saya berdoa, Tuhan, saya ingin punya istri yang pintar. Tuhan, saya ingin istri yang sayang keluarga. Tuhan, saya ingin istri yang rajin menabung. Ternyata Tuhan mengabulkan doa saya. Jodoh saya mantan pramuka. Hahaha. Dari situ saya belajar satu. Berdoalah dengan spesifik. Jangan cuma bilang ingin istri yang rajin menabung. Nanti uang gaji kita yang ditabung semua. Tapi begitulah hidup. Kita bisa merencanakan sesuatu, tapi hasil akhirnya bisa jadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan tugas kita adalah tetap bersyukur dan menikmati perjalanan. Malam pertama di rumah dinas, sesuatu terjadi. Pak Ar diam sejenak, mengendus udara. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menarik selimut dan tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, ia terbangun di gedung Rajiman, bertemu dengan Kakang Wil dan para pegawai PPIP. Begitulah perjalanan panjang Pak Ar Aryaman. Dari Sanggau hingga Tangerang, dari perahu darat hingga konser dangdut di mobil travel. Kini, setelah bertahun-tahun mengabdi, tiba waktunya ia untuk beristirahat. Tapi, seperti yang selalu ia katakan, perubahan awalnya tidak menyenangkan. Tapi lama-lama kita bisa terbiasa. Dan kebahagiaan, itu kita sendiri yang menciptakan. Hidup adalah pilihan. Tragedi atau komedi, tergantung pilihan kita. Untuk Pak Ar Aryaman, terima kasih atas pengabdiannya.